3 kisah sahabat Nabi yang tolak politik identitas. Politik identitas merupakan gerakan politik yang fokus pada perbedaan sebagai tenaga penggerak politik. Perbedaan tersebut didasarkan pada agama, ras, suku, bahasa, dan lain sejenisnya. Ketika perbedaan tadi dijadikan dasar oleh para pemimpin dalam menentukan kebijakan, maka cenderung akan terjadi ketidakadilan dan menimbulkan tindakan diskriminasi terhadap masyarakat yang berbeda, baik secara agama, ras, suku maupun bahasanya. Menilik sejarah Islam, kita menemukan beberapa kisah khalifah yang berlaku adil terhadap semua masyarakat, baik muslim maupun non-muslim, tanpa adanya tindakan diskriminasi dan kecenderungan politik identitas sebagai bagian dari kaum muslimin. Misalnya, Umar yang berlaku adil terhadap non-muslim ahlu dhimmah di masa pemerintahannya. Dikisahkan Amirul Mukminin Umar bin Khattab berpapasan dengan orang tua dari golongan ahlu dhimmah yang sedang meminta-minta uang dari pintu ke pintu. Umar pun berkata kepada orang tua itu, "Kami tidaklah berbuat adil kepadamu jika kami mengambil jizyah darimu di masa muda, lalu mengabaikanmu di masa tua." Kemudian Umar membayarnya uang dari perbendaharaan negara supaya uangnya dapat dimanfaatkan oleh orang tua tersebut. Umar pun berkata, "Andai seekor unta mati tersesat di tepi sungai Efrat pun, aku takut Allah akan mempertanyakannya padaku di akhirat kelak." Dari kisah Umar juga kita mendapatkan teladan. Sebagai seorang pemimpin, Umar merupakan sosok yang sangat amanah dan bertanggung jawab. Ia meyakini bahwa kepemimpinannya akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Oleh karenanya, sebisa mungkin ia memperhatikan masyarakat dan tidak membeda-bedakan mereka dalam pemberian hak. Kemudian dalam kisah lain, diceritakan bahwa suatu hari terjadi pertentangan antara Ali dengan seorang Yahudi yang sampai kepada Umar sebagai Amirul Mukminin kala itu. Ali bin Abi Thalib suatu hari tidak setuju dengan seorang pria Yahudi. Mereka pun akhirnya mendatangi Amirul Mukminin Umar bin Khattab untuk memberi keadilan di antara mereka. Umar berkata kepada Ali, "Duduklah wahai Abul Hasan di sebelah lawanmu." Maka Ali duduk dengan raut wajah emosi di wajahnya. Setelah Umar memberi keputusan dan keadilan di antara mereka, orang Yahudi itu pergi dengan puas menerima putusan tersebut. Umar pun menoleh ke Ali dan berkata kepadanya, "Apakah saya telah menyinggung perasaanmu dengan meminta duduk di sebelah lawanmu? Tidak, demi Allah, tapi aku tersinggung karena engkau berkata kepadaku, 'Wahai Abul Hasan,' dan ini adalah tindakan penghinaan bagiku di hadapan lawanku. Aku takut orang Yahudi ini merasa tidak ada keadilan di kalangan umat Islam," tegas Ali. Kisah ini menunjukkan teladan yang ada dalam diri para sahabat Nabi, yang memandang bahwa semua manusia derajatnya adalah setara. Tidak boleh ada tindakan diskriminasi kepada orang non-muslim, meski hanya dengan kata-kata, sebagaimana yang ditegaskan oleh Ali. Para penegak keadilan dan pemegang kebijakan juga hendaknya meneladani bagaimana Umar dan Ali ketika menegakkan suatu perkara. Keputusan yang dikeluarkan Umar terasa adil sehingga kedua belah pihak pun dapat menerimanya dengan penuh kerelaan. Selanjutnya yang terakhir adalah kisah yang menceritakan Ubadah bin As-Samit, salah satu sahabat yang terhormat berkulit hitam, dan dia adalah ketua delegasi yang dikirim oleh Amr bin Al-Ash untuk berunding dengan Al-Muqawqis, seorang raja Koptik yang agung. Sebagaimana yang kita ketahui, pemegang kebijakan dengan latar belakang yang lekat dengan praktik politik identitas akan mengesampingkan orang yang berbeda dengannya, baik secara agama, warna kulit, etnis, dan juga bahasa. Ketika Ubadah diutus dan menghadap Al-Muqawqis, ia pun kesal karena kulit Ubadah yang berwarna hitam. Al-Muqawqis berkata, "Bagaimana mungkin kalian rela orang kulit hitam ini yang mewakili kalian? Harusnya dia adalah bawahan kalian," ujar Al-Muqawqis pada orang-orang muslim yang hadir. Kaum muslimin pun menjawab, "Tidak. Meskipun dia berkulit hitam, seperti yang Anda lihat, dia adalah salah satu yang terbaik kedudukannya, akal, dan juga pendapatnya dibanding kita. Kami tidak sama sekali mengingkari orang yang berkulit hitam." Pelajaran yang dapat diambil dari kisah ini adalah
larangan bagi kita untuk melakukan tindakan diskriminasi kepada orang yang berbeda, sebagaimana yang dilakukan oleh Al-Muqawqis pada Ubadah bin As-Samit dengan menghina warna kulitnya hingga tidak mau mendengar perkataannya karena hanya beda warna saja. 3 kisah ini merupakan sekelumit kisah yang dapat dijadikan pelajaran bagi kita agar kita tidak terjebak dalam diferensiasi identitas yang berujung pada pecahnya ketentraman dan kedamaian yang sudah ada di tengah masyarakat. Wallahu a'lam bishawab.